Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini pertemuan ke-6 yaitu pelajaran matematika. Ibu akan membahas operasi hitung campur pecahan. Yang pertama, mengubah berbagai bentuk campuran. Pertama yang akan Ibu bahas yaitu A. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Apa itu pecahan desimal? Adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis menggunakan koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Sekarang kalian perhatikan ya, penyebut 10 berarti ada angka 1 di belakang koma. Kemudian yang kedua, penyebut 100 berarti ada 2 di belakang koma. Kemudian yang ketiga, penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Berikut contohnya. Perhatikan contoh berikut. 3 per 10 sama dengan 0,3. Itu dilihat dari penyebutnya 10, berarti ada 1 angka di belakang koma. Kemudian yang kedua, perhatikan ya, 45 per 100. Angka desimalnya yaitu 0,45. Berarti kalau penyebutnya 100 ada 2 angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga itu adalah per 1000 ya, bukan per 100, Ibu salah tulis. Kemudian 125 itu per 1000. Hasil desimalnya yaitu 0,125. Berarti kalau penyebutnya 1000 itu ada 3 angka di belakang koma. Perhatikan keterangannya ya. Pada contoh di samping, penyebut pecahan merupakan bilangan kelipatan 10. Jadi, pecahan dapat langsung diubah ke bentuk desimal. Contoh lain mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Perhatikan ya, ini contoh yang tidak menggunakan kelipatan 10. Perhatikan caranya. Jika pecahannya itu 3 per 4, itu sama dengan dikali antara pembilang dan penyebut itu harus dikali dengan angka yang sama. Nah, contoh pada nomor 1 ini dikali dengan angka 25. Jadi 3 dikali 25 sama dengan 75. Sedangkan 4 dikali 25 itu sama dengan 100. Penyebutnya harus meliputi 100, 10, dan 1000. Jadi angka desimalnya adalah 0,75. Mengapa 0,75? Karena penyebutnya 100. Perhatikan contoh kedua ya, itu adalah pecahan campuran. Kalau kita ketemu pecahan campuran 1, 2 per 5, itu kita jadikan dulu pecahan biasa. Jadi 7 per 5. Dari mana dapat 7 per 5? Caranya 5 dikali 1 itu hasilnya 5. Kemudian ditambah 2. Hasilnya 7. Penyebutnya sama 5. Jadi pecahan campuran 1, 2 per 5 itu sama dengan 7 per 5. Kemudian mau kita jadikan ke per 10, harus kita kalikan 2. 7 dikali 2 itu sama dengan 14. 5 dikali 2 itu hasilnya 10. Jadi penyebutnya kita pakai yang angka 10.
Jadi, nilai desimalnya adalah 1,4. Kenapa 1,4? Karena penyebutnya 10. Kemudian sekarang kita menggunakan penyebut yang 1000. Misalnya contohnya pecahan 5/8. Kita ingat ya, kita sama-sama kalikan dengan angka yang sama. Nah, untuk mendapatkan penyebut 1000 itu kita kalikan 125 antara pembilang dan penyebut. 5 dikali 125 itu sama dengan 625. Sedangkan 8 dikali 125 itu sama dengan 1000. Angka desimalnya adalah 0,625. Mengapa angkanya begitu? Karena penyebutnya 1000. Ingat, kalau penyebutnya 1000 itu di belakang koma ada 3 angka. Sebelum Ibu melanjutkan materi berikutnya, ingat materi yang A tadi, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang B ini kita belajar mengubah desimal menjadi pecahan biasa, berarti kebalikan dari yang A tadi. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, dan 1000 atau seterusnya. Lalu ubah ke bentuk pecahan paling sederhana. Contoh, angka desimalnya yaitu 0,8. 0,8 itu sama dengan 8/10. Kemudian kita sederhanakan sesederhana mungkin. 8 itu kita bagi 2, sedangkan 10 kita bagi 2. Ingat, sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Hasilnya 8 dibagi 2 adalah 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 4/5 itu sudah tidak bisa dibagi lagi karena sudah paling sederhana. Keterangannya, satu angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 10. Contoh berikutnya adalah kita menggunakan penyebut yang 100. Angka desimalnya adalah 0,25. Kemudian dijadikan pecahan 25/100. Kita bagi sama-sama 25, kemudian penyebutnya juga 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 5. Lihat keterangannya, 2 angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 100. Kemudian contoh yang ketiga ya, kita menggunakan per 1000. Angka desimalnya adalah 0,375. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 375/1000. Kita bagi 125, kemudian penyebutnya juga 125. Hasilnya 3/8. Ingat, cara mencarinya itu harus penyebutnya 10, 100, dan 1000. Nanti pembilangnya menyesuaikan dengan angka penyebutnya.
Kemudian keterangannya adalah 3 angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 1000. Oke, kemudian materi selanjutnya ya, yang C, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Karena persen artinya per 100. Perhatikan cara satu ya. Pecahan biasanya adalah 1/4. Untuk mendapatkan per 100, kalian perhatikan dulu penyebutnya. Penyebutnya harus kita kalikan 25. Kemudian pembilangnya juga dikalikan 25. Karena harus sama-sama dikalikan angka yang sama. 4 dikali 25 hasilnya 100. 1 dikali 25 hasilnya 25. Kemudian angka persennya yaitu kita ambil dari pembilangnya, angka 25, jadi 25%. Kemudian contoh berikutnya adalah pecahan biasanya adalah 4/5. Untuk mendapatkan per 100, lihat penyebutnya harus kita kalikan 20. Berarti pembilangnya juga kita harus kalikan 20. Hingga menghasilkan 4 kali 20 sama dengan 80. Dan penyebutnya adalah 5 dikali 20 hasilnya 100. Ingat ya, kalau persen harus penyebutnya per 100 semua. Nah, hasilnya adalah ambil dari angka pembilangnya. Angka pembilangnya hasilnya 80%. Cara lain mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Tadi cara yang pertama ya, sekarang cara yang kedua. Lihat sama-sama angkanya 1/4, langsung kalian kalikan 100%. 1 dikali 100 kemudian dibagi 4, hasilnya 25%. Contoh yang kedua adalah 4/5. Ingat cara mengalikannya, 4 dikali 100, kemudian hasilnya kamu bagi 5. Hasilnya 80%. Nah, kalian bisa memilih nanti ya, bisa cara 1, bisa juga cara 2. Mana yang kamu mudah saja. Semangat ya, semoga kalian masih bisa menerima materi selanjutnya. Sekarang yang D, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, kalian terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, sederhanakan tersebut ke bentuk pecahan paling sederhana. Berikutnya contohnya ya. Yang pertama perhatikan, angka persennya yaitu 20%. Akan dijadikan pecahan biasa 20/100. Kemudian sama-sama kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 20 dibagi 20 sama dengan 1. Kemudian 100 dibagi 20 sama dengan 5. Hasil pecahannya adalah 1/5 dan tidak bisa lagi dibagi karena sudah sederhana. Kemudian contoh yang kedua. Tolong diperhatikan benar-benar ya. 75% sama dengan 75/100.
Ingat, kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 25 untuk pembilang dan penyebut 25. Hasilnya 3/4 dan tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, kemudian contoh yang ketiga, 125% dijadikan pecahan biasa, yaitu 125/100. Kita bagi 25, kemudian kita bagi 25, hasilnya 5/4. 5/4 ini bisa kita sederhanakan, yaitu ingat, ini kita sederhanakan bisa menjadi bilangan bulat, bisa juga pecahan campuran. Untuk mendapatkan pecahan campuran itu 5 dibagi 4 hasilnya 1. Kemudian sisanya 1 kita taruh di pembilang. Angka penyebutnya sama, angka 4. Jadi 5 dibagi 4 sama dengan 1/4. Nah, itu menjadi pecahan campuran. Sekarang materi selanjutnya yaitu yang E, mengubah desimal menjadi persen. Karena persen artinya pecahan per 100, maka cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Perhatikan contoh. Nilai desimalnya adalah 0,2 dijadikan pecahan biasa 2/10. Ingat tadi desimal ya, per 10, per 100, dan per 1000. Kemudian sama-sama kita kalikan angka 10 supaya mendapatkan penyebut 100 karena kita mengubah menjadi persen. Kemudian pembilangnya juga kita kalikan 10, hasilnya 20/100. Ingat, untuk mengambil angka persen kita ambil di angka pembilang yaitu 20%. Perhatikan contoh yang kedua ya. Angka desimalnya adalah 0,35. Mengapa di sini tidak kita kalikan? Karena penyebutnya sudah menghasilkan 100. Jadi angka persennya adalah kita ambil dari pembilangnya. Angka pembilangnya berapa? 35. Jadi angka persennya adalah 35%. Berikutnya yaitu kita menggunakan penyebut yang 1000. Perhatikan, angka desimalnya adalah 0,125. Kita jadikan pecahan biasa 125/1000. Ingat, tanda bisa menggunakan perkalian, bisa juga menggunakan bagi. Mengapa begitu? Karena yang penting harus menghasilkan penyebutnya 100. Di sini kita menggunakan pembagian, yaitu penyebutnya dibagi 10 dan pembilangnya juga dibagi 10. 125 dibagi 10 hasilnya 12,5. Sedangkan 1000 dibagi 10 hasilnya 100. Ingat, kita mengambil angka persennya dari pembilangnya. 12,5 kalau kita persenkan menjadi 125%. Materi selanjutnya yaitu F, mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya adalah dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya, ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Perhatikan contoh. 2%.
kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 2/100. Artinya 0,02. Mengapa nilainya begitu desimal? Karena per 100. Ingat, per 100 adalah 2 angka di belakang koma. Contoh berikutnya yaitu 45%. Kalau kita jadikan pecahan biasa yaitu 45/100. Ingat selalu per 100 ya. Angka desimalnya yaitu 0,45. Kemudian 50% sama dengan 50/100. Angka desimalnya 0,50 diambil dari pembilangnya. Ingat baca keterangan yang berwarna kuning ya. Ingatlah kembali jika penyebutnya 100 maka pada bentuk desimal terdapat 2 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya materinya yang kedua, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan ke bentuk yang sama, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Contoh, desimal 0,4. Kemudian ini pecahan campuran 1/2. Kemudian persen 25%. Kemudian pecahan biasa 4/5. Kemudian desimal lagi ya 1,75. Kemudian soal nomor 1, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal untuk cara yang pertama. Nah, 0,4 itu tidak kita ubah. Mengapa? Karena tadi perintahnya diminta untuk mengubah ke bentuk desimal semuanya. Nah, kemudian 1/2 itu menjadi kita ubah 1,5. 25% itu kita ubah menjadi 0,25. Kemudian 4/5 kita ubah menjadi 0,8. Sedangkan 1,75 tidak usah kita ubah karena sudah dalam bentuk desimal. Jadi urutannya adalah yang bentuk desimal 1,75, kemudian 1,5, 0,8, 0,4 dan 0,25 atau 1,75, 1/2, 4/5, kemudian 0,4 dan 0,25%. Ini adalah slide contoh penyelesaian yang bentuk mengurutkan tadi. Tolong diperhatikan yang nomor 1. Tadi perintahnya disuruh mengubah ke bentuk desimal semua. 0,4 itu menjadi 0,4. Tidak usah diubah ya, karena sudah bentuk desimal. Sekarang yang nomor 2. Ingat, yang nomor 2 itu pecahan campuran 1/2. Itu langkah pertamanya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, menjadi 3/2. Dari mana 3/2 itu? 2 dikali 1 menghasilkan 2 ditambah 1. Hasilnya 3, sedangkan penyebutnya sama 2. Kemudian ingat, ini kita jadikan per 100. Nah,
2 dikali 50 hasilnya 100. Kemudian 3 dikali 50 hasilnya 150. Nah, untuk menjadikan desimal kita bagi 150 dibagi 100 hasilnya 1,5 dalam bentuk desimal. Kemudian soal yang ketiga, 25%. Dalam bentuk pecahan itu 25/100. Nah, kemudian kita ubah ke bentuk desimal. Kita ambil yang di atas, tidak usah dikalikan ya. Karena mengapa tidak usah dikalikan? Karena di sini penyebutnya sudah 100. Hasilnya 0,25. Contoh yang nomor 4 yaitu 4/5. Ini harus kita ubah menjadi, ingat tadi ya, kalau ke bentuk desimal itu harus per 10, per 100, dan per 1000. Apa itu yang per 100, per 1000, dan per 10? Penyebutnya. Nah, ini untuk mendapatkan penyebut per 10, ingat penyebutnya kita kalikan 2 dan pembilangnya juga dikalikan 2. Hasilnya 8/10. Desimalnya berapa? 0,8. Kita ambil angka yang di atas. Kemudian yang kelima, 1,75 tidak usah kita ubah karena sudah dalam bentuk desimal. Cara pertama tadi kita mengubah dalam bentuk desimal. Sekarang cara yang kedua bisa kita ubah menjadi bentuk persen. Perhatikan soalnya sama dengan yang tadi. 0,4 itu kita ubah menjadi persen 40%. Kemudian 1/2 kita ubah menjadi 150%. Kemudian 25% tetap tidak usah kita ubah. Kemudian 4/5 kita ubah menjadi 80%. Sedangkan 1,75 kita ubah menjadi 175%. Jadi urutannya adalah 175%, 150%, 80%, 25%, atau 1,75, 1/2, 4/5, 0,4, dan 0,25%. Ini adalah penyelesaian soal urutan tadi. Ingat, 0,4 dalam bentuk desimal kita ubah menjadi 4/10. Kita kalikan 10 pembilang dan penyebut 10 untuk menghasilkan per 100, yaitu 40/100, hasilnya 40%. Kemudian yang kedua, 1/2, ingat kita ubah dulu ke pecahan biasa, 3/2. Sama-sama kita kalikan 50 karena akan mendapatkan per 100. Hasilnya 150/100. Hasilnya 150%. Yang 25% tidak usah kita ubah karena sudah 25%. Kemudian 4/5 itu mengapa kita kali 100? Nah, yaitu 4.000/5. Artinya 4 dikali 100 dibagi 5. 400 salah Ibu, 400/5 sama dengan 80%. Kemudian yang kedua, nilai desimalnya adalah 1,75, yaitu 175/100. Ingat, mengapa tidak kita kalikan? Karena pernya sudah 100, hasilnya 175. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Tugasnya secara tertulis itu hari ini kita tunda. Kemudian tugas yang kalian lakukan adalah memutar berulang-ulang video ini supaya minggu depan pada hari Senin itu
Pas ibu kasih soal, kalian sudah bisa atau sudah siap mengerjakan. Mungkin itu saja dari ibu, mudahan bermanfaat. Tolong jangan lupa diputar berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.